selamat datang di obrolan seller spesial lah di Tokopedia Flash. Yeay. Oke, ketemu lagi nih sama aku Naila ya dari tim Merchant Education dan hari ini aku nggak sendiri karena aku ditemani sama salah satu rekanku nih, Vali. Halo Vali. Halo, halo Naila. Halo juga teman-teman Salak semuanya. Kenalin aku Fali, aku juga dari tim Merchant Education. Kali ini aku dan Naila akan jelasin tips dan trik cara dapat gratis biaya layanan bebas ongkir. Jadi jangan kemana-mana ya, tonton sampai habis karena kita bakalan jabarin semuanya secara detail dan bakal berguna banget nih pastinya buat teman-teman seller. Kita juga akan bagi-bagi buku marketingnya Om Botak untuk 3 orang pemenang di akhir acara yang sudah mengisi survei. Begitu, Nay. Wow, mantap banget ya. Nah, makanya teman-teman jangan sampai ketinggalan karena informasi hari ini benar-benar nggak boleh dilewatin sama teman-teman sales semua nih. Pasti mau ya kalau tokonya tuh dilirik pembeli nih sampai mereka belanja terus di toko kita kan. Buat yang jawab mau, ayo jawabnya di kolom komentar. Ya, sekalian juga nama, daerah asal, dan nama tokonya juga nih. Iya, bener banget, Nay. Teman-teman seller juga jangan sungkan ya buat nanya-nanya kita di kolom komentar. Kita dengan senang hati akan jawab satu persatu pertanyaannya teman-teman semua. Coba nih. Nah, coba kita sambil cek ya. Ini udah ada yang hadir belum nih di kolom komentar? Udah ada yang absen belum nih ya? Coba kita sambil cek-cek. Oke, belum ada ternyata. Oke, teman-teman, Oke. jangan lupa langsung tulis di kolom komentar ya. Tulis nama toko, link toko, dan daerah asalnya. Jadi nanti kita bisa kenalan nih. Dan aku sama Vali bisa mampir ke tokonya teman-teman selesainya obrolan sekarang ini. Benar, teman-teman juga bisa kasih link tokonya biar kita bisa titip-titip salam ya. Kalau ada yang mau titip salam juga boleh nih. Ya, Titip benar salam dari banget. Jawa Barat, dari Bandung, boleh banget. Langsung aja tulis. Ya, benar banget. Nah, ini udah ada nih Vali dari Kak Ahmad Zaihudin. Halo Oke. Halo, Kak. Kak. Halo. Oke. Nah, sambil tunggu yang lain untuk absen nih, ada juga dari Kak Ira, hadir Jakarta. Wah, mantap. Mantap. Halo Kak Ira di Jakarta. Semoga sehat selalu ya, Kak. Bahagia juga ya selalu. Oke. Nah, kemarin kita nih sempat kasih survei kecil-kecilan nih, di Ya. Instagram Tokopedia Seller gitu. Jadi teman-teman yang belum follow Instagram Tokopedia Seller boleh banget langsung ya follow aja di Tokopedia Seller. Kemarin kita kasih survei itu ada 3 pertanyaan. Yang pertama, gimana jualan teman-teman selama pandemi? Yang kedua, apakah teman-teman itu sulit mengirimkan pesanan ke luar kota nih pada saat pandemi seperti ini? Dan yang terakhir, apakah teman-teman punya kendala saat kirim pesanan di pandemi ini? Gitu. Iya, dan yang menariknya nih, Nay, ternyata dari hasil surveinya 60% mengatakan bahwa banyak kendala yang dialami selama pandemi, terutama adalah kendala pengiriman dan kendala operasional. Apalagi pandemi ini sudah berlangsung selama 6 bulan ya. Kita udah pilih juga nih beberapa kendala yang sering dialami oleh teman-teman seller. Ini yang pertama ada yang bilang nih Kak Vendra Punu lebih lama di pick up kurirnya. Oke. Ada juga nih dari Kak Helena, kurirnya kadang datang pick up, kadang enggak, padahal sudah request pick up dari pagi atau siang. Terus ada juga nih dari toko Arkamaya Catering, toples snack hancur pecah min, padahal sudah double bubble wrap. Jadi ganti deh punya customer. Oke, ada juga yang bilang nih dari Sweet Stockholm, dari Batam ribet amat ya, sampai 2 kali dikomplain. Terus ada juga yang bilang kalau pakai wahana biasanya dalam kota tidak sampai 2 hari, sampai sekarang pas PSBB sampai 3 hari. Yang terakhir juga ada yang bilang nih dari Kak Paulin, kirim barang dari Subang ke Jawa Barat dengan kurir JNE, kirim 9 September, tibanya 16 September. Wah lama banget ya, Lama hampir ya. lama banget gitu. Dan juga kalau kita lihat-lihat nih dari masalah-masalah yang dihadapi oleh seller, ini kebanyakan tentang masalah logistik dan juga masalah operasional ya, Nay. Yap, benar banget. Nah, makanya itu hari ini kita hadir ya akan menjawab nih kendala-kendala yang telah dialami sama teman-teman seller nih melalui obrolan seller kali ini. Jadi kita akan kasih tips dan trik agar teman-teman seller itu dapat berjualan maksimal, minim kendala pada saat pandemi seperti ini. Benar banget, Nay. Kita udah ngumpulin solusi-solusinya yang curhatannya dari teman-teman seller. Ini ada 5 tips yang teman-teman bisa lihat di layar.
Ini yang pertama adalah teman-teman bisa langsung ya segera proses pesanan yang masuk. Dengan begitu, barang bisa diproses langsung ke kurir pengiriman sehingga barang lebih cepat sampai ke customer. Dan juga tanggung jawabnya seller ini udah berpindah, bukan seller lagi tapi ke pihak logistik. Yang kedua juga teman-teman bisa aktifkan asuransi pengiriman. Teman-teman ini bisa mewajibkan customer untuk membayar asuransi pengiriman. Nah, jika ada kerusakan selama pengiriman barang, maka seller tidak perlu lagi mengganti barang tersebut. Pihak logistik lah yang akan mengganti barangnya, gitu. Yang ketiga juga teman-teman juga bisa atur pengiriman per produk. Sekarang teman-teman ini bisa menyesuaikan pilihan logistik per produk sesuai dengan jenis produk yang dijual. Nantinya pada saat pembeli membeli produknya teman-teman di tokonya, pembeli ini dapat memilih pilihan kurir yang sesuai dengan yang telah teman-teman pilih gitu. Tadi kan ada yang bilang ya, ada yang curhat ke kita kalau toplesnya pecah min, terus akhirnya ganti deh. Nah, untuk masalah ini teman-teman bisa banget nih untuk barang-barang pecah belah, teman-teman bisa hanya aktifkan instan kurir untuk produk tersebut agar barangnya lebih aman sampai ke customer begitu. Dan juga yang keempat adalah teman-teman juga bisa sediakan kemasan tambahan seperti bubble wrap atau peti kayu. Tapi kalau emang marginnya ini sangat tipis, marginnya teman-teman sangat tipis, maka additional packaging ini bisa dibebankan ke pembeli. Caranya gimana sih Kak? Caranya gampang banget. Teman-teman bisa chat pembeli ketika check out untuk menambahkan bubble wrap atau peti kayu. Tapi bubble wrap dan peti kayu ini tetap dijual di tokonya teman-teman. Jadi pembeli tinggal nambahin aja pas dia check out. Begitu ya. Dan yang terakhir tips dari aku adalah teman-teman juga bisa nih aktifin toko cabang. Kenapa? Karena teman-teman nggak perlu repot lagi nih membalas chatnya pembeli, mengatur packaging, mengirim barang ke kurir, sampai mengurus return kalau ada barang yang bermasalah. Semua hal tersebut bisa di-cover, di-handle oleh timnya toko cabang. Jadi teman-teman bisa lebih fokus mengatur strategi penjualan tokonya teman-teman. Begitu, Nay. Wow, ini menarik banget ya, Ali. Ini apalagi tentang poin terakhir nih ya, yang menunjukkan kayak apa namanya aktifkan toko cabang. Ini menarik perhatian banget sih, apalagi menarik perhatianku gitu kan. Karena aku mau tahu sedikit teman-teman, kalau toko cabang ini adalah layanan pemenuhan pesanan di Tokopedia melalui fasilitas gudang yang tersebar di berbagai daerah. Nah, sekarang toko cabang itu sudah tersedia di 6 kota nih teman-teman. Ada Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Palembang, dan Medan. Nah, dengan menggunakan toko cabang ini jelas bisa membantu dan memudahkan teman-teman seller itu untuk melakukan usaha di Tokopedia dengan lebih nyaman dan minim kendala. Karena di toko cabang itu pertama, nanti tim toko cabang itu yang akan membalas chat dan diskusi calon pembeli. Jadi teman-teman seller ini nggak perlu repot-repot ya untuk balas chat pembeli dan bisa terfokus kepada penentuan strategi penjualan aja. Yang kedua, tim toko cabang juga yang akan memproses pesanan mulai dari menerima pesanan, mengemas, terus mengunggah upload resi pengiriman juga, sampai kalau ada retur itu akan di-handle sama tim toko cabang nih. Jadi mudah banget ya, dan ini menarik sih. Makanya seller dengan toko cabang jelas dapat membantu teman-teman seller ini ya untuk mengatasi kendala logistik teman-teman gitu. Apalagi pada saat masa pandemi seperti ini. Yang jelas seller teman-teman tuh dijamin lebih santai tapi transaksi ngalir terus gitu. Nah, karena kendalanya teman-teman ini bisa teratasi dengan mengaktifkan toko cabang nih gitu. Yang pertama, pesannya teman-teman itu dilayani oleh tim Tokopedia. Terus yang kedua, pengiriman disesuaikan dari lokasi pembeli. Jadi kalau misalnya kan teman-teman jualannya di Jakarta gitu ya, tapi aku misalnya misalnya aku dari Ternate gitu misalnya. Yang paling terdekat dari Ternate itu kan Makassar. Jadi aku bisa beli pakainya yang dari ini aja, yang dari Makassar aja gitu, bukan yang dari Jakarta, karena ongkirnya kan pasti lebih murah kalau dari Makassar gitu kan. Terus yang ketiga, tadi ada yang bilang kalau saya udah pakai bubble wrap, terus tapi tetap pecah juga gitu. Nah ini teman-teman juga bisa mengirimkan pengiriman itu sesuai dengan jenis barang juga gitu. Jadi pengiriman tuh bisa disesuaikan gitu, kayak saya mau pakai instan kurir supaya lebih
aman, pakai same day aja deh seperti itu. Terus gitu ya, akhirnya pembeli tuh bisa auto senang nih. Jadi kayak wow menarik banget nih seperti itu. Jadi kayak lebih antusias kayak membeli gitu kan. Kayak tadi misalkan di Ternate kan kalau aku beli di Jakarta kan akan mahal banget ongkirnya. Jadi ya udah aku kalau beli di Makassar aku lebih Makassar ya udahlah lumayan gitu. Pasti dia langsung punya opsi untuk berbelanja gitu istilahnya. Terus akhirnya kita sebagai seller juga dapat secara nggak langsung bisa memperluas jangkauan pembeli itu kayak misalnya aku di Jakarta. Tapi aku punya nih gudang juga di Medan misalnya. Akhirnya aku bisa menjangkau orang-orang Sumatera juga gitu. Atau misalnya aku ada di Bandung gitu kan. Terus kayaknya pembeliku lebih banyak di Jakarta nih gitu. Oh ya udah, berarti aku taruh aja di Jakarta akhirnya supaya orang bisa yang same day atau yang instan seperti itu. Wah, mantep banget ya Nay toko cabang ini. Teman-teman pasti pengen tahu lebih lanjut dong gimana apa aja sih keuntungannya kalau pakai toko cabang. Nah, aku bakal jelasin 4 keuntungan eksklusif nih kalau teman-teman pakai toko cabang gitu. Nah, yang pertama, kalau teman-teman pakai toko cabang, ini pengiriman bisa lebih cepat. Kenapa sih? Karena pembeli ini akan lebih tertarik berkat ongkos kirim yang lebih murah dan pengiriman yang lebih cepat. Karena barang dikirim langsung dari fasilitas gudang terdekat dari lokasi pembelian si pembeli, begitu. Dan tentunya pengiriman juga bisa dilakukan dengan kurir instan, naik. Yang kedua juga teman-teman bisa lebih hemat waktu dan biaya. Kenapa? Karena toko cabang ini melayani mulai dari penyimpanan, pengemasan, pengiriman barang, hingga membalas chat yang masuk sehingga seller lebih dapat berkonsentrasi untuk menentukan strategi penjualan. Yang ketiga juga teman-teman bisa lebih meningkatkan kepuasan pembeli karena ongkos kirim yang tadi lebih murah ya karena gudangnya lebih dekat, terus pengirimannya juga cepat, pengemasan rapi, pakai bubble wrap, pakai kardus toko cabang. Kemudian informasi stok juga akurat dan kualitas barang terjaga karena gudangnya ini sangat didesain untuk menjaga barang yang bagus ya Nay. Sehingga semua itu bisa meningkatkan kepuasannya pembeli. Langsung bintang 5 nih pembeli ngasihnya. Dan yang terakhir juga kalau teman-teman pakai toko cabang, teman-teman bisa dapetin gratis biaya layanan bebas ongkir. Jadi teman-teman nggak perlu lagi bayar 2,5% untuk setiap produk yang terjual melalui toko cabang. Begitu, Nay. Menarik banget kan pastinya. Ini benar-benar menarik sih Vali. Jadi yang seperti Vali sampaikan ya, teman-teman ini bisa mendapatkan gratis biaya layanan bebas jika produknya teman-teman itu dilayani oleh toko cabang. Gitu ya. Ini kayak ada yang nanya, Kak Heni Susanti, gimana cara buat tokoku gratis ongkir? Nah, dengan mengaktifkan toko cabang gitu ya, nanti teman-teman itu dapat gratis layanan bebas ongkir gitu karena faktanya saat ini jutaan pelanggan Tokopedia itu telah menikmati bebas ongkir dan telah memilih bebas ongkir sebagai bentuk promosi yang paling disukai. Itu tapi mulai 13 Juli 2020 bebas ongkir itu untuk Power Merchant kan dikenakan biaya layanan nih kepada teman-teman seller sebesar 2,5% gitu. Tapi biaya akan terpotong setiap pesanan selesai dengan bebas ongkir kan. Nah, khusus untuk Power yang telah menggunakan toko cabang dan mengaktifkan bebas ongkir akan mendapatkan gratis biaya layanan bebas ongkir jika pesanan dilayani oleh toko cabang nih Fali. Jadi teman-teman seller tidak akan dikenakan biaya layanan bebas ongkir jika pesanan dilayani oleh toko cabang. Sementara itu pesanan yang dilayani toko sendiri akan tetap dikenakan biaya layanan bebas ongkir. Gitu, mantep banget nggak sih Fali? Mantep banget, nah. Kalau gitu sayang banget ya, Nay, kalau kesempatan ini tuh dilewatin. Pengiriman yang cepat, pengemasan yang rapi, dan dapat gratis bebas ongkir juga. Ini semua paket combo ya, Nay, buat ningkatin kepuasan pembeli dan juga ningkatin penjualan tokonya teman-teman ya, Nay. Yes. Ini buat teman-teman yang udah penasaran gitu ya, kayak pengen tahu lebih lanjut gitu ya tentang toko cabang, bisa banget nih langsung lihat di layar ini gitu ya. Teman-teman bisa langsung kepoin aja di seller.tokopedia.com/e2/toko cabang. Itu nanti semua informasi kalau teman-teman penasaran pengen tahu nih ya gimana caranya, caranya gimana nih, teman-teman langsung cek aja gitu. Oke, mantap. Oke nih, teman-teman juga yang penasaran dan
masih kepo tentang toko cabang, bisa banget langsung ketik pertanyaannya di kolom komentar. Kita bakal jawabin satu persatu pertanyaan dari teman-teman. Nah, kita udah dapat nih, Nay, beberapa pertanyaan yang menarik nih dari teman-teman. Yes. Mungkin aku pilih dulu ya. Ya, ini ada dari Kak Ira nih. Katanya, Kak, gimana atur pengiriman per produk? Harus lewat PC Kak? Ya benar. Sekarang sementara ini gitu ya, saat ini mengatur pengiriman per produk itu baru bisa melalui desktop saja nih. Gitu. Jadi kita bisa atur kayak kita pengen produknya A, gitu kurirnya misalnya kita pilih, terus jadi servisnya pengiriman itu kita bisa pilih melalui desktop tersebut. Gitu. Oke. Ya, ini juga ada pertanyaan dari Kak Agus Wahyudi. Permasalahan operasional lebih kepada lokasi di mana terdapat karyawan dinyatakan positif nih. Nah, untuk yang seperti ini, Kak Agus Wahyudi ini bisa aja pakai toko cabang ya untuk meminimalisir jumlah orang yang bekerja di tokonya Kak Wahyudi. Jadi lebih sedikit, mungkin di tokonya itu cuma butuh admin sama beberapa admin aja, yang packaging dan kirim ke kurir itu diserahin langsung ke semuanya ke toko cabang. Ya, gitu. Benar banget. Terus ini juga ada dari Indofood Champ. Bagaimana dengan kemasan repacking dari karung seperti tepung? Nah, ini bisa aja ya Kak. Jadi Kakak asalkan tidak bocor. Kalau misalnya satu lapis rentan bocor bisa didouble, dan itu bisa juga ditambahkan ke toko cabang gitu. Terus ini ada juga dari Kak Ramu Nestor ya. Min, cara lakban bag plastik bertulisan Tokopedia untuk packaging barang gimana? Kakak bisa beli langsung di official store-nya Tokopedia ya. Betul. Itu dijual, kakak bisa beli langsung. Dan juga nih untuk toko cabang kita juga standar packagingnya menggunakan bubble wrap, menggunakan kardus dan juga lakban Tokopedia. Jadi semuanya aman. Packaging bisa langsung sampai ke pembeli dengan benar ya, Nay, gitu, dengan aman. Benar banget. Terus ini juga ada dari Kak Agus Wahyudi. Apa aja treatment yang dilakukan partner jika ada case positif COVID katanya. Nah, ini sejauh ini kita tidak ada partner yang ada case positifnya nih Pak. Jadi kita kan menerapkan protokol kesehatan juga yang aman, yang benar-benar supaya semuanya aman gitu ya, dan nggak ada yang istilahnya supaya mengurangi supaya nggak ada kejadian yang positif gitu. Jadi kita bisa memastikan bahwa kita sudah menerapkan protokol kesehatan dan sejauh ini belum ada yang positif COVID nih gitu. Jadi aman gitu. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Kak Didin Muhibin. Kak, gimana cara cetak resi lewat Android? Selama ini saya manual. Itu gimana, Nay? Oke, jadi kakak bisa cek ini kakak bisa cek lagi di bagian resi, itu kan nanti kita cek itu bisa, kalau lewat desktop itu bisa langsung ngeprint, nanti dikasih bagiannya buat print gitu. Tapi kalau misalnya Android, memang kebetulan kakak mesti ngeprint, kalau nggak kakak lihat sendiri gitu, berupa tulis manual gitu. Iya, seru banget nih Naya, banyak banget yang nanya tentang toko cabang dan juga banyak banget pertanyaan dari teman-teman sekarang nih. Ini kita seru banget nih kali ini ya episode-nya ya. Mungkin ada lagi nih, ini banyak banget nih, kita sampai bingung mau pilih yang mana. Iya, ini dari Kak Koki Lihai, katanya tetap semangat Kak. Wah, iya nih. Teman-teman saya semua benar-benar semangat. Ya ampun. Thank you lah Koki Lihai, semangat juga. Yes, ini lanjut dari Kamaraman. Ada syarat barang tertentu nggak buat toko cabang? Nah, selain produk terlarang atau yang tidak boleh dijual di Tokopedia, semuanya bisa masuk ke toko cabang. Jadi kalau teman-teman penasaran kayak apa ya produk yang dilarang di Tokopedia, teman-teman bisa langsung coba cek di seller.tokopedia.com/edu/toko cabang. Di situ ada semua daftar gitu ya, produk-produk yang tidak bisa dijual di Tokopedia gitu. Kayak produk terlarang juga itu nggak boleh masuk di toko cabang. Tapi selain itu semuanya bisa. Mantap kan? Benar, ini juga ada yang nanya nih dari Kak Hedi Susanti. Berarti kita harus kirim stok ke toko cabang ya? Iya, benar banget Kak. Jadi nanti stoknya kakak dikirim ke toko cabang. Nanti kalau ada penjualan itu langsung diurus semuanya oleh timnya toko cabang gitu. Ya benar. Ini juga ada dari Kak Indofood Champ. Masalah pencairan dana setelah barang terjual gimana kalau melalui toko cabang nih? Nah, pencairan
pencarian dananya tuh sama seperti penjualan tanpa toko cabang aja. Jadi dia akan cair ketika ordernya tuh sudah selesai. Gitu. Jadi toko cabang tidak akan mengelola dana kalian sama sekali nih teman-teman. Jadi jangan khawatir nanti ke toko cabang lagi uangnya gitu, enggak. Jadi semua langsung otomatis kayak biasa aja gitu. Toko cabang hanya membantu teman-teman dalam proses pesanannya saja gitu. Oke, ini juga ada pertanyaan nih dari Kak Kenny Winata. Toko cabang tuh gudangnya Tokopedia atau gimana? Iya benar, jadi toko cabang ini adalah gudangnya dari Tokopedia ya. Jadi Tokopedia yang mengelola gudangnya gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman, jawabin ya Nay dengan senang hati nih. Kalau teman-teman mau tanya apa, boleh banget langsung cek di kolom komentar, ditulis aja. Ya, ini bahkan ada yang bantu jawab, kakek nanti jawabnya kata betul gudang Tokopedia katanya gitu. Terus kata Kak Atika, aku mau daftar toko cabang, ya ampun, boleh banget nih langsung coba cek ya. Jadi bisa langsung cek gitu ya ke seller.tokopedia.com/edu/toko cabang gitu ya. Oke. Ini ada juga yang tanya dari Kak Zahra nih. Jadi kalau lewat toko cabang, packagingnya bakal bagus pakai kardus Tokped gitu ya? Nah, bener banget. Jadi packagingnya itu bakal bagus. Ada tulisannya toko cabang, dilayani lewat toko cabang, dan juga pakai lakban Tokopedia dan pakai bubble wrap. Aku pernah beli barang lewat toko cabang dan itu kayak keren banget gitu packagingnya, kayak asik. Ada kardus, ada Tokopedia lakbannya, dan juga ada bubble wrap, jadi aman sampai ke rumah aku gitu, Nay. Jadi tadi kan ada juga nanya kalau mau beli lakban atau dus yang Tokopedia itu gimana. Nah kalau dengan menggunakan toko cabang nanti udah langsung otomatis dibantu sama tim toko cabang gitu ya. Jadi pesanannya itu udah ada Tokopedianya. Mantap ya, mantap banget nih. Mantap, Nay. Nah, oke, ini ada juga pertanyaan dari Kak Kenny. Ini ada biayanya ya kalau menggunakan toko cabang. Iya, biayanya itu 3.000 per item sold. Jadi hanya bayar ketika barangnya terjual saja. Dan kalau penjualannya itu lebih dari 1.000 order, harganya menjadi 2.400, lebih murah naik. Kalau penjualannya itu lebih dari 2.000 pieces, maka harganya menjadi 2.000 per item yang terjual. Tapi Vali, untuk 1 bulan pertama itu akan gratis. Jadi asik banget, Nay. 1 bulan pertama gratis, Nay. Iya, makanya itu menarik banget ya, kayak ya ampun, udah dilayani sama toko cabang, dapat gratis 30 hari lagi. Jadi ini benar-benar penting banget ya teman-teman, penting banget diingat ya, penting sepenting itu gitu ya, karena benar-benar gratis nih. Kalau teman-teman sudah join toko cabang udah dapat 1 bulan gratis di awal gitu. Dan juga ya, udah gratis 1 bulan, gratis juga biaya layanan bebas ongkir, Nay. Semuanya gratis. Iya, enak banget nggak sih kok kayak pembeli langsung kayak, oh ya ampun nih, aku langsung beli, terus si seller juga jangan bahagia kan, karena dapat pembeli-pembeli macam aku nih yang mencari bebas ongkir, terus yang nyari dekat dari rumah gitu. Iya, jadi bisa banget ya buat teman-teman yang kepo sama toko cabang dan pengen cobain apa itu toko cabang, langsung aja diklik ya di pin message-nya, nanti bisa dibaca-baca lebih lanjut di situ, ada petunjuknya seperti apa. Ini dari Kak Tika juga nih katanya, oh yang pakai kardus hijau itu dari toko cabang ya, benar banget, betul kardus warna hijau, jadi benar-benar kelihatan Tokopedia banget gitu ya. Iya. Ketika udah pernah beli barang dari toko cabang berarti ya? Mantap. Mantap nih. Nah ini ada yang nanya lagi nih, katanya berapa Kak harga per itemnya? 3.000 ya? Oke, ini aku ulangi. Jadi 3.000 per produk terjual gitu, hanya bayar ketika barangnya terjual saja. Nah, kalau misalnya penjualannya teman-teman itu sudah melebihi 1.000 pieces gitu ya, harganya itu dari 3.000 menjadi 2.400 rupiah saja gitu. Apalagi kalau teman-teman yang menjual udah produknya terjual hingga lebih dari 2.000 pieces, harganya cuma jadi 2.000 aja per produk terjual. Jadi jangan khawatir kalau produknya teman-teman belum terjual, jangan khawatir kayak nanti aku bayar lagi Kak gitu. Enggak, karena pembayarannya itu ketika barangnya terjual saja. Dan ini aku mau ngingetin lagi, 1 bulan pertama itu gratis ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai dilewatkan nih. Bener banget nih. Jadi teman-teman yang produknya itu emang laku keras, laku habis,
itu bisa banget nih kalau pembelinya emang jauh-jauh di luar Pulau Jawa atau di mana di Sumatera, itu bisa banget ditaruh di toko cabang ya produknya. Biar ongkirnya itu juga semakin murah karena gudangnya itu dengan pembeli, dan juga teman-teman nggak perlu repot buat ngurusin barang yang cepat laku itu naik. Karena kan kebayang kalau tiap hari kita packing tuh berapa ratus barang gitu ya. Langsung aja serahin ke toko cabang gitu. Tapi kan kayak kita bisa ekspansi bisnis sih, jadi kayak aku punya produknya cuma di Jakarta gitu, tapi aku mau nitip di Sulawesi, aku mau nitip di Sumatera, jadi kayak berasa punya banyak ini apa ya, banyak gudang di mana-mana sih gitu berasanya ya, padahal cuma punya di Jakarta aja gitu. Sini katanya, oh pantas yang pakai kardus hijau itu lebih cepat sampai, bener banget. Jadi kayak tadi juga Vali pernah pernah ya sama toko cabang juga lebih cepat sampai, packagingnya juga lebih bagus ya Vali ya. Waktu itu aku inget aku beli dari toko Big Bad Wolf ya. Waktu itu aku beli hari ini, 2 hari kemudian sampai, itu cepet banget. Padahal barang itu banyak dan ongkirnya itu murah banget Kalau nggak salah tuh aku beli berapa ya? 3 kilo itu nggak sampai 10.000 deh kalau nggak salah, lupa. Dan itu pakai bebas ongkir juga lagi. Makanya ini mantap banget. Jadi kayak sebagai kita yang suka belanja ya Vali. Iya. Benar, sangat membantu pembeli dan bisa membantu seller juga gitu. Iya. Nah, ini ada lagi nih yang nanya dari Kak Atika, gudangnya toko cabang itu di mana aja ya? Boleh diulang lagi kali? Ada 6 nih. Sementara ini kita sudah tersedia di 6 kota nih Vali. Ada Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Palembang, dan Medan gitu. Jadi kalau mau ekspansi ke Sulawesi bisa banget di Makassar, mau ekspansi di Sumatera bisa banget di Medan atau di Palembang. Itu benar-benar ini adalah jawaban ya. Ini sih aku benar-benar jawaban dari segala kegelisahan dan kendala-kendala kita. Dan juga nih ada lagi yang nanya nih, toko cabang bisa pakai logistik apa aja ya? Jadi untuk toko cabang ini bisa pakai semua logistik yang ada di Tokopedia. Jadi tenang aja, salah-salah nggak usah repot pilihin logistik, tim toko cabang yang akan mengurusi. Jadi semua pilihan logistik available ya. Dan juga nih, kalau di toko cabang tuh logistiknya apa aja, nggak selama semuanya itu bisa digunakan. Kalau teman-teman mengaktifkan kurir, misalnya kurir di tokonya teman-teman sekarang lagi aktif misalnya ABC gitu, nanti bisa juga di toko cabang karena toko cabang menggunakan semua kurir yang tersedia di Tokopedia gitu. Iya, biasanya kan kalau di daerah-daerah tertentu ada kurir-kurir yang agak lama ya kayak lama pick up, kalau suka bermasalah, itu tenang aja kalau pakai toko cabang, teman-teman nggak usah pusing-pusing lagi tuh masalah itu. Teman-teman bisa serahin semua masalah operasional ke toko cabang dan teman-teman bisa lebih fokus ke strategi penjualannya gimana nih biar meningkatkan penjualan. Seperti itu. Ini dari Kak Atika juga bilang nih, Nay, oh pantes ya yang pakai kardus hijau lebih cepat sampainya. Bener banget, itu yang pakai kardus hijau dilayani oleh tim toko cabang. Terus nanti kalau misalnya produk itu dilayani toko cabang, nanti ada kelihatannya ya Vali ya, ada yang dilayani oleh toko cabang gitu. Jadi kelihatan seperti gitu, mantap ya. Terus ini juga kata-kata Monster, wow boleh dicoba nih, makasih infonya, wow, boleh banget ya dicoba, apalagi ini kan di 1 bulan pertama setelah join itu gratis nih, jadi ini lumayan banget sekalian kita coba gitu ya Vali ya. Ya, oke. Nah mungkin buat teman-teman yang masih kepo nih tentang toko cabang, aku mau ngingetin lagi, teman-teman bisa cek di seller.tokopedia.com/edu/toko cabang. Nah, di situ sudah lengkap infonya ya. Gitu. Jadi itu bisa langsung kepo kayak pengen tahu lebih lanjut atau pengen tahu kayak cara daftarnya gimana nih, itu bisa banget. Jadi nanti kalau kita sudah mengajukan, nanti kalau sudah di verified gitu, sudah di di proses sama tim Tokopedia, nanti akan dibuatkan WhatsApp group nih. Gitu. Jadi ini benar-benar jawab nggak sih, kayak benar-benar kita punya karyawan lain gitu ya istilahnya. Iya. Ini ada juga nih yang nanya lagi nih dari Kak Ahmad Zaihudin. Yes. Ada minimal barang nggak yang harus dikirim ke toko cabang? Oke. Jadi untuk sekarang minimal barangnya itu adalah 5 barang per item.
atau 5 pieces per SKU. Jadi disesuaikan aja dengan penjualan kakak, mau kirimnya berapa ke toko cabang ya. Begitu, Ya, jadi supaya nggak balik gitu ya, kirim ke gudang. Iya. Terus ini ada juga pertanyaan nih Nay, dari Kak Subianto Notowi. Kenapa sejak pembayaran JNE cashless, kode booking harus di print? Dulu bisa manual ya, sebagai seller pemula belum punya printer. Mungkin bisa dibantu jawab Naila. Oke, jadi JNE cashless ini memang bisa hanya tulis nama seller aja tambah kode booking aja nih Kak. Jadi belum punya jadi kalau misalnya Kak belum punya printer gitu, jadi bisa tulis aja nama seller sama apa namanya kode bookingnya aja gitu kali. Gitu. Iya, benar banget. Oke, kita masih menunggu nih pertanyaan dari seller. Kita masih dengan senang hati menjawab semua pertanyaan ya. Langsung aja di chat di kolom komentar, nanti kita bakal jawabin satu persatu. Nah, sama aku mau ngasih info nih. Jadi kalau misalnya kan penasaran ya kayak kalau mau kirim ke gudangnya Tokopedia tuh gimana nih? Nah, misalnya aku mau ngasih tahu nih teman-teman. Teman-teman bisa drop ke gudang terdekat aja. Jadi misalnya teman-teman kan sekarang di Jakarta gitu ya. Teman-teman mau buka di Medan sama Makassar misalnya. Nah, teman-teman bisa drop gitu ya di gudang terdekat saja, yaitu Jakarta. Nanti dari Jakarta yang akan mengirimkan dari Jakarta mau kirim ke Makassar sama Medan itu akan dikirimkan oleh toko cabang. Jadi teman-teman nggak ngirim langsung ke Makassar ke Medan gitu, teman-teman langsung masukin aja di yang paling terdekatnya aja nih di Jakarta gitu. Jadi dan nanti juga naik kirim dari Jakarta tanpa biaya. Benar. Dan nanti kalau teman-teman udah kirim ke Jakarta, mau dikirim nih ke gudang Medan, itu dari Jakarta ke Medan nggak perlu pakai biaya lagi ya, naik gratis. Gratis. Gitu, karena nanti tim toko cabang yang akan ngirimin nih, karena kan teman-teman udah masukin ya di Jakarta gitu kan. Nah nanti di Jakarta mau dikirim ke Medan dan mau dikirim ke Makassar itu dikirim sama tim toko cabangnya. Tadi gratis lagi-lagi ya. Jadi ini menarik banget gitu. Menarik banget, Nay. Udah kita gampang ngirim ke luar daerah, kita kayak punya cabang baru ya di daerah lain. Iya, makanya kayak kita mau ekspansi bisnis gitu, tapi gratis gitu. Jadi benar menjawab sih. Boleh banget ya, Nay. Mungkin dicoba aja dulu sebulan, karena kita lagi gratis sebulan, plus gratis jadi layanan bebas ongkir. Itu dicoba aja dulu toko cabangnya, nggak ada salahnya. Nanti kalau cocok lanjut, kalau nggak cocok bisa diberhentikan ya, Nay. Ya saya karena ini cek ombak dulu aja gitu. Kalau misalnya cek ombak terus ternyata nyaman kan siapa yang tahu kan gitu. Oke nih Pali. Oke. Dari Karamonsor kayak gini OTW registrasi semoga dipermudah, sukses selalu Tokopedia. Wah, aku bahagia. Ternyata Pali. Sukses terus ya Kak Raymond. Nanti cerita lagi ke kita di obrolan seller gimana pengalamannya memakai toko cabang ya. Nanti kita mau gitu. Oke Vali, mungkin ini kita sudah sampai di penghujung acara nih Vali ya, karena untuk seller yang udah nonton jangan lupa kayak Vali udah bilang untuk isi survei di halaman bit.ly/surveyupsell. Ini ya, teman-teman bisa cek gitu ya. Benar, teman-teman nih bisa dapat 3 buku marketingnya dari Om Botak gitu ya. Nah ini menarik banget untuk 3 seller terpilih ya. Jadi bisa langsung isi surveinya. Teman-teman juga bisa request, misalnya kira-kira teman-teman pengen aku dan Vali kita ngebahas apa lagi nih di live selanjutnya, apalagi materi yang teman-teman pengen tahu gitu. Teman-teman bisa langsung komen aja, bisa langsung isi di survei tersebut gitu. Iya, dan juga nih Nay, sebelum kita tutup ya Nay, mungkin sambil nungguin juga teman-teman ngisi survei, itu bisa dilihat linknya di layar. Boleh dong Nay, kasih tips dan trik terakhir nih buat teman-teman seller yang lagi nonton obrolan seller episode kali ini. Oke, ini tipsnya dari aku gitu, Cek. Gitu. Jangan takut untuk mencoba ya seller, apalagi kan ini kita masih dalam masa pandemi gitu kan, dan beberapa daerah juga sedang melakukan masa PSBB nih kayak Jakarta gitu. Jadi pastinya teman-teman cobain aja toko cabang mumpung gratis 1 bulan pertama gitu ya. Dan toko cabang ini, karena toko cabang ini tuh akan hadir menemani teman-teman seller nih untuk meraih lebih banyak pembeli lagi gitu. Jadi tadi teman-teman bisa ekspansi tanpa biaya, teman-teman bisa menjangkau pembeli lebih banyak lagi dan bisa membuat pembeli auto senang gitu. Iya, benar. Nah ini link surveinya bisa diklik ya, di bawah itu ada di pin message Tokopedia isi survei di sini.
klik lihat, nanti bisa langsung diklik gitu. Dan ini ada juga nih pertanyaan terakhir nih dari Kak Atika ya. Barang yang dikirim dari toko cabang apakah 24 jam? Oke. Untuk gudang Jakarta dan Bandung itu 24 jam ya, dan nggak pernah libur. Tapi untuk gudang lainnya hari Minggu itu libur gitu ya. Jadi hari liburnya cuma Minggu ya? Iya. Tapi untuk gudang Jakarta dan gudang Bandung itu nggak pernah tutup, Nay. Jadi Senin sampai Minggu 14 terus. Mantap. Okay. Nah, mungkin kita ingetin lagi teman-teman, boleh banget jangan lupa diisi di bit.ly/surveyopsel ya. Jadi teman-teman bisa kasih tahu teman-teman pengen dibahas apa lagi, terus nanti bagi 3 orang yang beruntung itu akan mendapatkan buku marketing marketplace dari Om Botek. Nanti banget ya, Nay. Nanti langsung kalau beruntung kita kirimin bukunya ke rumahnya teman-teman ya. Ya, benar banget. Jadi kan banget ya, jadi bisa belajar juga gitu. Baik, oke. Kalau gitu kita sudah di penghujung acara nih di episode kali ini nih, Nay. Terima kasih buat teman-teman Seller yang sudah menonton episode spesial obrolan Seller Live di Play hari ini. Jangan lupa untuk aktifin toko cabang karena lagi ada gratis sebulan dan juga gratis bebas ongkir. Jadi sayang banget ini kalau dilewatin. Nanti kalau misalkan cocok bisa dilanjutin, kalau nggak cocok bisa di stop ya. Jadi cobain aja dulu karena lagi gratis nih sekarang, oke? Saya Fali. Aku Naila. Kita berdua berdiri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Sampai jumpa. Selalu dan bahagia selalu ya teman-teman. Bye-bye. Bye-bye. Thank you semua.